Wal ajiz, siapa orang yang lemah itu? Al ajiz man atba'a nafsahu. Orang yang lemah imannya, lemah dirinya, lemah segalanya. Siapa itu? Man atba'a nafsahu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu lillahi, rawahu Ahmad. Orang yang mujahid, orang yang berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan nafsunya, melawan dirinya, lillahi, karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada nikmat yang paling tinggi yang dirindukan oleh seorang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bertemu, berdampingan dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang tujuan orientasinya adalah akhirat. Tidak ada majelis yang paling jelek kecuali adalah majelis orang-orang yang durhaka kepada Allah, majelis orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya bermaksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat dahulu selalu ingin duduk bersama Rasulullah, sekedar mendengarkan perkataan Rasulullah. Nikmat sekali, luar biasa. Mereka tidak mau beranjak kecuali Rasulullah sendiri yang menyuruh mereka pergi. Begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan di dalam hati untuk meniti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah itu sangat terang, seterang siang ketika matahari terbit dengan cerah. Jelas antara putih dengan hitam. Jalan Rasulullah itu mudah, jalan yang mendekatkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita bacakan tadi, kita mengangkat tema tentang mujahadatun nafsi. Apa yang dimaksud dengan mujahadatun nafsi? Mujahadah artinya berjuang, melawan nafsi. Nafsi itu adalah nafsu. Nafsu. Manusia
semuanya memiliki nafsu. Nafsu itu apa? Yaitu keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Tetapi nafsu ini lebih cenderung kepada muyul atau cenderungnya adalah kepada hal-hal yang mudah, gampang, yang senang-senang, yang enteng-enteng. Seperti misalnya makan yang lezat-lezat, minuman, buang-buang waktu, tidur banyak, bercerita entah kemana. Itu yang diinginkan oleh nafsu. Jadi nafsu manusia selalu mengajak kepada sikap melampaui batas. Sikap melampaui batas. Lebih mengutamakan kehidupan, orientasinya adalah dunia. Terbatas hanya dengan dunia saja, orientasinya dunia. Dunia terbatas. Dunia sempit. Tapi itu tujuan dari nafsu itu. Bagaimana manusia menganggap bahwa dunia ini luas, dunia ini lapang, dunia ini segala kenikmatan. Itu yang diajak oleh nafsu. Nafsu lebih cenderung kepada memanjakan badan kita ini. Tidak mau bekerja keras. Sukanya itu santai-santai. Itu nafsu. Banyak istirahatnya. Banyak lebih cenderung kepada hal-hal yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Kemudian nafsu itu tidak suka kepada rintangan-rintangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendidik para sahabat-sahabatnya itu untuk apa? Bagaimana caranya nafsu yang seperti ini, nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang tidak mau bersusah payah, dididik oleh Rasulullah SAW menjadi jiwa-jiwa yang memiliki nafsu yang tangguh, nafsu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang mau berkorban, mengorbankan semuanya yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki sesuatu yang berharga. Manusia memiliki sesuatu yang berharga. Apa saja yang berharga bagi manusia? Pertama adalah dia paling suka dengan dirinya sendiri. Manusia paling suka dengan hartanya. Dia paling cinta dengan keluarganya, anak dan istrinya. Manusia paling cinta dengan tanah airnya, rumahnya, kendaraannya. Dan ini yang harus dikorbankan. Manusia paling suka dengan memiliki modal waktunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dari hadis Shaddad, dari sahabat Rasulullah Shaddad bin Aus anin Nabi SAW qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Shaddad bin Aus dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-kayyis, yang dimaksud dengan al-kayyis adalah orang yang cerdas, manusia yang cerdas, orang yang beriman yang cerdas, orang yang saleh yang cerdas. Siapa itu? Mandana nafsahu, orang yang dapat menundukkan nafsunya, orang yang dapat menundukkan nafsunya. Manusia di dalam menghadapi nafsu ini ada dua. Manusia yang dikalahkan oleh nafsunya, artinya nafsunya lebih kuat daripada dirinya. Yang kedua, manusia yang dapat mengalahkan nafsunya. Yang pertama, manusia yang dapat dikalahkan oleh nafsunya. Yang kedua, manusia yang dapat mengalahkan nafsunya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini yang pertama, ini adalah tentang orang yang dikalahkan oleh nafsunya. Siapa itu? Fa amma man tagha. Orang yang dikalahkan oleh nafsunya itu orang yang memiliki sifat melampaui batas, keterlaluan,
tidak peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, keterlaluan. Dan bahkan puncak dari orang yang melampaui batas itu adalah sebagaimana sikap Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali orang yang lancang mengaku sebagai Tuhan. Orang yang melampaui batas seperti orang yang tidak tahu hal haram, tidak tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat maksiat, minum khamar, berjudi, berzina, membunuh, memakan harta yang haram. Nah. Kemudian wa atharal hayatad dunya, dan orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Atharal hayatad dunya, orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, targetnya hanya dunia. Atharal hayatad dunya, dia bekerja tujuannya adalah dunia. Dia mencari teman yang memang kriteria temannya itu adalah dunia. Dia cari istri, kriteria istrinya itu adalah dunia, materi. Dia mencari sesuatu, targetnya hanya dunia. Wa atharul hayatad dunya. Kalaupun dia beribadah, apakah dia melaksanakan salat, zakat, haji, ingin balasannya itu langsung di dunia. Ini atharul hayatad dunya. Fa amma man taghaw atharal hayatad dunya, balasannya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini orang seperti ini adalah orang yang dikalahkan oleh nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah orang yang hebat. Inilah orang yang mukmin yang sesungguhnya. Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya. Siapa itu? Fa amma man khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih. Inilah orang yang bertakwa. Fa amma man khaf, siapa yang takut kepada, dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak melihat kepada dosa itu, kecilnya dosa, tapi siapa yang dia durhakai. Siapa yang dia durhakai? Walaupun kecil, tapi dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, takut. Karena tidak ada istilahnya kalau sesuatu yang kecil kalau seandainya terus-menerus dilakukan. Sesuatu yang kecil yang sedikit kalau senantiasa dikerjakan sering, maka dia akan besar, dosa besar. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia dapat menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya adalah jannatul ma'wa, tempat yang dirindukan, tempat yang sangat tinggi. Kalau kita mengharapkan tempat yang tinggi, maka tidak mungkin dengan sesuatu yang remeh-temeh. Tentu kita harus memiliki target, memiliki usaha yang maksimal supaya kita mendapatkan tempat yang tinggi itu. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim memiliki pengorbanan, harus dikorbankan dalam kehidupan ini. Tidak mungkin seseorang mendapatkan sesuatu yang bagus, yang indah, yang diimpikan kalau tidak ada pengorbanan. Maka hendaklah kita memiliki target-target. Apa target kita? Hendaknya saya bisa pergi haji. Hendaknya saya bisa nanti melahirkan generasi-generasi yang penghafal Al-Quran. Hendaknya saya bisa menyenangkan orang tua dengan sesuatu yang dia harapkan. Apakah misalnya harapannya itu, impiannya adalah memiliki rumah yang nyaman. Tapi tidak mungkin kita ingin memiliki generasi yang kita harapkan, sedangkan kita
belum memiliki pasangan, tentu kita harus memiliki pasangan. Ya. Kemudian, tapi jangan lupa pula kalau target itu jangan pula terlalu tinggi. Ingin yang bagus, ingin yang cantik, ini yang putih, ini yang ini, tapi kita tidak memantaskan diri. Pernah suatu ketika ada sebuah majelis antara ustadz, waktu itu masih ingat di Medan waktu itu. Ustadz ini mengatakan, "Akhi, antum mau tak? Oh, akhwat cantik kali, luar biasa, putih, tinggi, hidung yang mancung, solehah. Mau lah Ustaz, mati dulu antum, karena yang sempurna itu bidadari semua, hanya bidadari. Kemudian siapa yang al-qayyis tadi? Orang yang cerdas tadi adalah selain dia dapat menundukkan nafsunya, kedua adalah wa'amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang amalannya dia mempersiapkan sesuatu ba'dal maut, sesudah matinya. Dia beramal untuk apa? Untuk menghadapi setelah kematian. Ini. Jadi kita beramal, kita melaksanakan sholat ini tujuannya apa? Yaitu mempersiapkan kematian kita. Tidak mungkin orang tidak akan berani. Kenapa banyak orang sekarang ini tidak berani mati? Karena dia takut, karena persiapannya belum lengkap. Saya pengen masih hidup lama supaya saya mengumpulkan amalan-amalan, supaya saya siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bekal saya masih sedikit. Jangan sampai besok Allah mencabut nyawa saya. Dia takut karena dia tidak siap, karena amalnya masih sedikit. Oleh karena itu perbanyak amalan, banyak beramal, banyak sholat. Nah, apakah sholat kita hari ini sudah maksimal? Sudah betul-betul sholat yang kita kerjakan tadi subuh, apakah sudah betul-betul yakin bahwa amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin amalan tadi belum dinilai sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Maka hendaklah kita betul-betul perhitungan, berharap sekali. Jadi bukan berarti setelah selesai sholat kita sudah tuntas. Tidak, ada tugas berikutnya. Kita doa sama Allah Subhanahu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ini yang terakhir. Wa amalan mutaqabbala. Ini dia. Ya Allah, as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Seperti ini. Apakah yang saya sampaikan sekarang ini ilmu yang bermanfaat atau tidak? Dan saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang halal. Apakah yang kita minum ini sudah halal? Lupa baca bismillah atau minum dengan anggota tubuh yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya kita melepaskan haus saja tanpa mengharapkan bahwa minuman 1 teguk 2 teguk yang kita minum itu bisa menjadi energi bagi kita supaya kita bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua yang kita lakukan itu amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya di akhirat. Nah, wal ajiz, siapa orang yang lemah itu? Al ajiz man atba'a nafsahu. Orang yang lemah imannya, lemah dirinya, lemah segalanya. Siapa itu? Man atba'a nafsahu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ahawaha. Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana kita sampaikan dari awal bahwasanya nafsu ini selalu mengajak kepada yang ringan-ringan, yang enteng-enteng, yang manja-manja, lebih cenderung untuk, kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, sebagaimana kita dengar kisah itu, bukan Abu Qudamah itu sahabat, bukan ya, bukan.
Beliau bukan sahabat, tapi bagaimana didikan dari ulama, didikan dari tabi'in, didikan dari para sahabat, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki jiwa yang tangguh, jiwa yang kuat. Kita memiliki dua musuh. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam diri kita sendiri. Seseorang tidak akan bisa menghadapi musuh yang ada dari luar kalau dia tidak bisa mengalahkan nafsu yang ada dalam dirinya. Inilah yang sudah tuntas dilakukan oleh para sahabat sehingga mereka tangguh menghadapi medan jihad. Enteng bagi mereka. Nyawa dan harta mereka itu ringan mereka keluarkan, tidak ada nilainya. Kenapa? Ada yang lebih ada yang lebih berharga di balik itu, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Nyawa dengan kehidupan dunia ini. Bahkan ada seorang sahabat ketika dia di tangannya ada sebutir kurma. Kalau seandainya dengan adanya kurma satu butir ini saya kunyah, hanya memperlama saya untuk ke surga, udahlah dibuangnya. Supaya apa? Cepat menuju surga. Ada seorang sahabat sudah tua renta, Amru bin Jamuh. Ketika itu ada panggilan jihad. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, pincang. Dia sudah tua, kemudian pincang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya pergi berjihad. Sebelumnya dicegah oleh anak-anaknya. Nggak usah lah ya, biar kami saja yang menggantikan. Engkau sudah uzur, sudah tua renta, kemudian kaki pincang. Apa yang didapatkan? Tidak bisa mengalahkan musuh. Kemudian dia terus memaksa supaya diizinkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, andaikan saya berjihad melawan musuh, kemudian saya mati, apakah saya bisa menginjakkan kaki saya dengan kaki yang pincang ini surga? Naam, iya, kata Rasulullah. Dengan semangat, kemudian dia menerobos pertahanan musuh, langsung syahid. Yakin dengan apa? Yakin dengan janji Allah, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pengorbanan. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang dimaksud dengan tamanna 'ala Allah, orang yang suka angan-angan. Biarlah saya sekarang ini menjadi orang-orang yang lalai, tapi suatu saat nanti pasti Allah akan, kalau Allah berkehendak memberikan saya hidayah, nanti suatu saat saya akan menjadi orang yang soleh. Saya sekarang ini bergaul dengan orang-orang yang bebas, orang-orang sembarang saja. Nanti mungkin suatu saat saya akan bertemu dengan orang yang baik, kemudian saya bertaubat. Bila saya sekarang tidak sholat, mungkin nanti suatu saat Allah akan mengiring saya ke masjid. Angan-angan. Bila saya asal-asalan sekarang beribadah, pasti Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kasih sayang, rahmat Allah itu luas. Pasti saya akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Angan-angan. Kalau orang yang tidak memiliki pengorbanan, perjuangan, mustahil. Harus ada pengorbanan. Tidak akan mendapatkan suatu nikmat kalau tidak ada perjuangan. Makanya ada sebuah kalimat yang sangat bagus sekali. Wa man yatahayyabu su'udal jibal ya'ishu abadad dahri bainal hufari. Wa man yatahayyabu su'udal jibal ya'ishu abadad dahri bainal hufari. Orang yang takut menaiki puncak gunung, mendaki gunung, tempat yang tinggi, dia pasti sepanjang hidupnya selalu berada di tempat yang rendah. Maka mencapai sesuatu yang tinggi itu harus membutuhkan pengorbanan, harus berjuang. Kalau orang yang tidak memiliki jiwa berpejuang, jiwa yang berkorban, maka dia akan selalu tinggal di bawah. Kereta kehidupan terus berjalan terus. Wa kullama 'azama al-hadaf kullama 'azamat al-mujahadah. Setiap kali tujuan hidup seseorang itu besar tinggi, maka perjuangan pengorbanan harus besar juga. Harus besar. Menjadi orang yang besar, maka dia harus memiliki target yang besar, memiliki pengorbanan yang besar. Contoh Ustadz kita, waktu 2020 Ustadz kita kesini, kita berempat, belum apa-apanya ini.
Ana, Ustaz Abu Saleh, Ustaz Pria, kemudian Fajri, berempat kami ke sini, duduk di kedai sana. Ini masih bukit. Saya bertanya sama Ustaz, mungkin enggak tahun depan kita bisa mendirikan pondok di sini, Ustaz? Apa kata Ustaz Abu Saleh? Insyaallah. Dengan yakin, memang betul. Apa yang terjadi? Seakan-akan mimpi. Masya Allah. Allahu Akbar. Hebat. Ini Ustaz dekat dengan kita, pelajaran. Jiwa yang kuat, tekad yang kuat. Itu. Kita harus memiliki target-target supaya apa? Kita mencapai orang yang memiliki derajat yang tinggi. Nggak usah kita berharap menjadi orang yang terkenal di dunia, tapi kita apa? Menjadi orang yang terkenal di akhirat, orang yang terkenal di langit. Sembunyikan amal-amal kita, tapi memiliki nama yang harum. Orang yang, bayangkan orang yang sekarang sudah berada di dalam tanah, bagaimana mereka? Ada yang sudah hilang namanya, tapi ada juga orang yang sampai sekarang namanya tetap dikenal, tetap disebut. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Buya Hamka, Haji Agus Salim, semua mereka ini adalah orang-orang yang selalu dikenang, harum namanya. Apa sebabnya? Mereka memiliki target, memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi itulah tentang bagaimana seorang muslim harus berjuang, harus mengalahkan nafsunya pertama kali sebelum dia menghadapi musuh yang besar, musuh yang berada dari luar. Makanya kita tutup akhiri dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga? Surga itu ibarat sesuatu yang tinggi, tempat yang kita impikan. Memang itu seharusnya tujuan kita. Apakah kalian mengira kamu bisa masuk surga, padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalian sendiri tidak tahu apakah kalian sudah bersungguh-sungguh atau belum. Dan juga Allah juga belum tahu dari diri kalian apakah kalian orang yang bersabar dalam perjuangan. Wa ya'lamas sabirin. Maka hendaklah kita tunjukkan dua ini, mengerahkan segala kemampuan energi kita, satu, setelah itu tunjukkan kesabaran kita di dalam pengorbanan itu. Jadi berjuang dan sabar. Inilah kunci dari kesuksesan. Kunci dari kesuksesan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan kita diterima, kemudian kita senantiasa diliputi oleh rahmat dan berkahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.